Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOJ Universitas Airlangga pada program pelatihan statistik multivariat bersama saya Elva Fariha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis conjoin. Tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, kita diharapkan mampu memahami konsep dasar conjoin. Dan yang kedua adalah kita dapat mengaplikasikan analisis conjoin ini dengan menggunakan software SPSS. Apa itu analisis conjoin? Analisis conjoin merupakan analisis multivariat yang digunakan untuk menilai preferensi responden dalam memilih suatu produk atau jasa. Biasanya analisis ini digunakan pada bidang pemasaran yang tujuannya adalah untuk memprediksi desain atau spesifikasi produk atau jasa yang diinginkan oleh responden. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin meluncurkan produk baru berupa televisi. Nah, seperti apakah kira-kira produk yang diinginkan oleh responden? Ini adalah salah satu contoh riset pemasaran yang menggunakan analisis conjoin. Pada analisis conjoin ada proses dasar dan istilah-istilah yang perlu dipahami agar nanti dalam proses pelaksanaan aplikasinya dalam software SPSS itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama di sini adalah kita harus memahami bahwa peneliti harus mengidentifikasi atribut spesifik yang mempengaruhi preferensi responden terhadap suatu produk. Ini diistilahkan disebut dengan faktor. Jadi ini atribut spesifik ini disebut dengan faktor. Yang kedua, peneliti perlu memberikan alternatif pilihan tingkatan atau level suatu produk. Sebagai contoh, di sini objeknya itu adalah nama barang X. Di sini ada atributnya, yaitu faktornya, harga. Selanjutnya, dari faktor harga ini, itu diberi pilihan tingkatan nilai atau level. Di sini harganya adalah $39, $49, dan $59. Selanjutnya, peneliti membuat stimuli objek yang akan dievaluasi pelanggan. Apa itu stimuli? Stimuli adalah kombinasi faktor dan level. Jadi kalau kita mengacu pada contoh nomor 2, maka stimuli yang terbentuk adalah produk X dengan harga $39. Itu stimuli yang pertama. Stimuli yang kedua adalah produk X dengan harga $49. Dan stimuli yang ketiga adalah produk X dengan harga $59. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah stimuli yang akan dievaluasi dengan cara menentukan jumlah faktor dan level. Sebagai contoh di sini cara perhitungannya adalah jika diketahui ada M faktor dan setiap faktor ada N level, maka stimuli yang dibentuk adalah N dikali N sejumlah M buah. N ini adalah jumlah levelnya, kemudian M ini adalah jumlah faktornya. Contohnya, diketahui ada 5 faktor, kemudian masing-masing faktor itu memiliki 4 level, maka jumlah stimulinya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 atau sama dengan 4 pangkat 5. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah utility, yaitu pendapat responden yang dinyatakan dalam angka, ini dijadikan dasar perhitungan conjoin. Jadi bisa dibilang utility adalah penilaian responden atas stimuli yang telah dibuat pada poin 4 tadi. Nah, jika ada 15 stimuli, maka responden akan diminta pendapatnya atas 15 stimuli dengan skala interval yang telah ditentukan. Misalnya di sini skala intervalnya adalah 1 sampai 5. Langkah-langkah analisis conjoin, pertama adalah kita perlu menentukan tujuan penelitian.
Hal ini dilakukan dengan menentukan variabel atau atribut suatu produk. Selanjutnya, kita membuat desain penelitian analisis conjoint. Di sini ada 2 tahapan, yaitu kita membuat desain ortogonal dan yang berikutnya adalah kita melakukan analisis conjoint. Pada desain ortogonal, nanti di sini kita akan merancang stimuli dengan menetapkan atribut. Nah, pada analisis conjoint itu ada 2 cara pada desain ortogonal, yaitu pairwise combination dan full profile. Pada pairwise combination itu adalah evaluasi 2 faktor. Jadi di sini tidak bisa memasukkan semua atribut pada stimuli, melainkan hanya beberapa stimuli saja sesuai dengan yang ditentukan. Pairwise combination ini merupakan cara yang paling jarang digunakan. Selanjutnya adalah full profile. Pada full profile ini berarti kita menampilkan semua stimuli yang mungkin muncul. Nah, di sini nanti bisa jadi stimuli yang muncul itu bernilai lebih dari 1000. Jadi terlalu banyak ya, bisa jadi nanti terlalu banyak yang muncul. Nah, inilah kelemahan dari full profile, sehingga nanti kalau stimulinya terlalu banyak, itu dikhawatirkan responden itu akan sulit menilai dari stimuli yang terbentuk. Maka dari itulah kita menggunakan software SPSS ini dengan menggunakan desain ortogonal, sehingga nanti stimuli yang muncul itu menjadi lebih sedikit tapi cukup mewakili dari gambaran data yang ada. Pada SPSS, desain ortogonal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan prosedur sintaks dan prosedur ortogonal. Setelah kita nanti selesai membuat desain ortogonal, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis conjoint. Pada SPSS, ini bisa dilakukan melalui menu sintaks. Langkah yang ketiga adalah uji asumsi. Pada list conjoint ini kita tidak ada uji asumsi. Jadi nanti kita langsung ke langkah 4, yaitu uji kesesuaian model. Di sini kita bisa melihatnya pada nilai persen R dan kendal Stow. Syaratnya adalah nilai signifikansi harus di bawah 0,05. Artinya ada korelasi antara hasil conjoint dengan penilaian responden, sehingga modelnya itu dinyatakan fit. Dan yang terakhir kita melakukan interpretasi, yaitu dilakukan dengan menganalisis nilai important utility dari masing-masing faktor, sehingga dapat dihasilkan output yang menjelaskan tentang bagaimana preferensi responden terhadap produk yang dinilai. Sekarang kita langsung pada praktek aplikasinya dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini ada perusahaan namanya adalah PT Yamdahe. Adalah perusahaan kosmetik yang akan meluncurkan produk baru berupa bedak. Dalam rangka penyusunan strateginya, PT Yamdahe melakukan penelitian mengenai preferensi responden. Sampelnya ini ada 20 orang, dan PT Yamdahe memberikan pertanyaan kepada responden terkait hal-hal berikut. Jadi di sini ada 3 faktor yang dipertimbangkan, yaitu bentuk, padat atau tabur, kemudian manfaat untuk kulit kering, kulit berminyak, atau kulit normal, dan yang ketiga faktor paraben, iya atau tidak. Pertanyaannya, produk seperti apakah yang menjadi preferensi konsumen? Setelah kita mengetahui kasusnya, maka langkah berikutnya adalah kita mendefinisikan dulu mana faktor, mana level, atau mana atribut, mana level. Objeknya itu adalah bedak PT Yamdahe. Dari data sebelumnya, maka kita bisa mendefinisikan bahwa faktor atau atributnya itu ada 3, yaitu bentuk, manfaat, dan paraben. Selanjutnya untuk setiap faktor, yaitu bentuk ini, nanti akan ada levelnya. Di sini diberi kode 1 dan 2. Pada faktor bentuk, levelnya adalah padat dan tabur. Kemudian pada faktor manfaat, levelnya adalah kulit kering, kulit berminyak, dan kulit normal. Selanjutnya pada faktor paraben, ada 2 level, yaitu iya dan tidak. Selanjutnya, kita langsung membuat desain ortogonal. Di sini
ada dua cara, yaitu dengan sintaks atau dengan prosedur ortogonal. Kalau kita lakukan pada sintaks, maka kita harus mengetik seperti ini, ortoplan. Ortoplan ini maksudnya adalah desain ortogonal. Kemudian di sini faktor pertama yaitu kita ketikkan bedak, kemudian di sini nama faktornya bedak ya. Faktor pertama bedak, levelnya berapa dan berapa. Selanjutnya faktor kedua, nama faktornya adalah manfaat, level faktornya apa dan apa. Hal ini dilakukan terus untuk semua faktor dan level yang ada. Selanjutnya kita ketik hold out sama dengan 0, kemudian save out file. Di sini menunjukkan alamat file data untuk menyimpan hasil outputnya tadi. Lalu kita pilih run, terus kita pilih all. Nah, langkah berikutnya, langkah lain adalah kita menggunakan prosedur ortogonal, yaitu kita pilih data, kemudian orthogonal design, dan generate. Berdasarkan pengalaman, maka saya lebih menyarankan untuk menggunakan prosedur yang kedua karena ini lebih mudah. Sekarang kita coba aplikasikan aplikasi ini, membuat desain ortogonal dengan menggunakan SPSS.